banyak nogo ya, tapi bermacam-macam ya, bervariasi. Nogo garapnya itu macam-macam. Kalau ini garapnya yang jelas sangat gagah sekali ya, tebel ya toh, ringan. Nah, ini tangguhnya Mojopahit ya. Ini tangguh Mojopahit ya. Looknya Mojopahitan ya toh. Lah, untuk pamor ya, untuk pamor ini foto. Lah ini kalah ini karena kolosi ya, karena itu kotor-kotor karena kolosi, karena ini meter. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jokolo di Pendawa Aji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya kepada Pendawa Aji Channel mengenai tentang mengedukasi atau mereview, yaitu tentang budaya atau sana aji dengan adiluhur kita, yaitu budaya bangsa Indonesia. Semoga kebaikan saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dibalas oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan maupun kelancaran rezeki maupun kesejahteraan selalu, maupun yang sudah rumah tangga diberi sejahtera dan kelancaran rezeki, beri rahayu, selamat di mana bumi yang dipijak. Bagi yang masih pelajar atau masih kuliah, semoga diberi kelancaran, apapun jelas diberi kesejahteraan selalu dan dikabulkan apa yang diinginkan. Oke? Hari siang ini Pendawa Aji Channel akan mereview atau mengedukasi mengenai tentang pusaka aji yang baru dirawat ya. Ada beberapa 6 pusaka, sebenarnya banyak sekali numpuk-numpuk yang belum diedukasi ya. Karena banyak giat ya, atau banyak anting maupun yang itu lainnya ya, jadi terpaksa tidak bisa lancar atau 1 minggu 2 kali atau 3 kali ya. Minimal kadang-kadang ada 1 minggu 2 kali, ada 1 minggu 1 kali, ada 2 minggu 1 kali. Itu ya karena dari situasi dan keadaan. Yang penting kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, selalu kita bersama belajar mengenai tentang budaya pusaka aji. Untuk Pendawa Aji Channel selalu mengedukasi, yaitu mengenai tentang pusaka sepuh ya, atau tinggalan dari leluhur, ada tinggalan para empu ya begitu. Karena apa? Jadi kita selalu mencari itu anting di desa, karena khusus kita selalu mengedukasi pusaka-pusaka yang sepuh dan tua atau Mojopahit maupun jajaran Majapahit atau Singosari maupun jajaran Mataram maupun Winong atau Tuban ya, seterusnya yang kita sepuh. Ya sebenarnya saya mohon maaf, bukankah kita itu menyisikan dengan pusaka yang baru? Bukan, tidak. Sebenarnya saya mohon maaf pada saudaraku semuanya ya, saya sangat menjunjung tinggi walaupun pusaka baru juga baik, walaupun kadang-kadang ada yang pesan dan apa ya baru kita arahkan. Karena apa? Pusaka baru pun itu juga mahal, kalau pamornya bagus dan bahannya bagus juga sampai ratusan juta ya begitu, bahkan sampai miliaran juga. Ini setahu saya seperti itu. Tergantung, semua itu tergantung. Karena walaupun dulu zaman para leluhur kita, zaman para empu kita juga gitu, pusaka yang bagus pesannya juga mahal. Para konglomerat, para raja ya itu juga mahal ya. Jadi tidak sembarangan begitu ya. Itu juga ada tempat-tempat pengrajin di masyarakat, di dalam kampung itu sudah wajar seperti sekarang ya, karena itu adalah budaya ya, budaya bangsa atau budaya leluhur adiluhur kita ya toh. Kalau baru ya toh, itu bakalnya juga lama ya, tapi karena kita dalam bidang kita itu khususnya itu mereview atau mengedukasi dengan yang sepuh ya toh, jadi utamakan kita sepuh juga karena untuk generasi-generasi penerus kita supaya mengerti ya. Para pusaka bermacam-macam belum saya keluar itu banyak yang aneka macam ya toh, dari bentuk, dari dapur maupun
dari ornamen ya itu ya. Jadi sangat menjunjung tinggi sangat pengrajin sekarang ya, karena tanpa ada pengrajin kita, karena budaya kita akan habis, akan siram. Karena apa? Dengan larinya walaupun pengrajin yang baru, karena banyak orang juga tidak senang sepuh ya, tidak senangnya karena takut kalau mengenai esoteris ya, senang yang baru, senang yang indah-indah ya. Kita sangat menjunjung tinggi sekali ya, karena makin maju dunia budaya bangsa Indonesia kita itu makin maju, makin semarak, itu makin bagus, karena itu lapangan kerja juga untuk itu masyarakat atau itu dari pemuda-pemuda, dari para teman-teman itu yang pengusaha-pengusaha itu pengusaha ya yang mengenai tentang budaya ya itu harus kita junjung tinggi. Yang dinamakan bisa di dalam dunia pergerakan adalah ekonomi kreatif ya, karena itu suatu lapangan kerja begitu. Oke, hari ini saya akan mereview saudaraku ya, akan mereview beberapa pusaka ya. Kalau sampai 10-15 tidak mampu ya, saatnya tidak mampu itu kalau satu itu dibuka macam-macam, waduh macam-macam ya. Karena pamor itu mempunyai bikin pamor melatih tumpuk, tapi di situ ada pamor tiban, ada itu pamor alip ya, atau macam-macam itu sudah lain sudah ya. Ya, empu membuat ini sifatnya itu pusaka itu karena dari apa? Dari pemesan, juga karena dari inspirasi, dari keinginan, dari inspirasi alam pikiran. Tapi kadang-kadang dari mereka munculnya itu pamornya lain ya. Satu karena dari doa ya, memohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, atau kan sayang wedi ya toh. Kita jadi tidak sembarangan ya, dari bahan, dari apapun kita kumpulkan. Kalau kita sudah bicara bahan, wah sangat panjang ya, karena menurut pengalaman itu ada beberapa macam bahan pusaka yang jangan pusaka besi, walaupun itu batu tapi di situ ada kadar besi ya toh. Itu ada 17 macam ya. Kalau kita sebutkan itu nanti lain, tadi larinya tidak mengedukasi ya, karena kita mengedukasi yang sudah berwujud pusaka mengenai tentang pamor dan dapur dan tangguh ya begitu. Oke, untuk yang pertama saudaraku ya, ini pusaka dinamakan ini Ladrang Solo ya. Ya, Ladrang Solo ini asli pembawaannya ya, ini aslinya itu jelek ya. Nah, ini aslinya ini kotor sekali ya, pembawaannya ya, kotor sekali. Lalu kita rawat ya, kita rawat dengan saudara kita, yaitu namanya merangkai kita Hamdi. Kita punya orang khusus yang bahkan untuk merawat itu pusaka-pusaka yang baru hunting ya toh. Dan untuk rangka-rangka kita rawat. Tapi kalau sudah rangkanya sudah jelek, tidak bisa dipakai, tidak cocok, ya kita ganti untuk rangka baru begitu ya, begitu baru, tapi kayunya bukan kayu sembarangan atau jati atau kayu mentaus atau kayu sonok atau apa, kita jauh dari itu. Paling tidak minimal cendana, garu, timo begitu ya. Tapi cukup penting sekali ya kalau sudah kita gosok ya saudaraku ya. Nah ini sangat penting sekali ya loh ya. Gagah ini masih asli ya, masih asli. Nah ini yang kuno itu seperti ini, garap yang paling bagus seperti gini ya. Ladrang Solo ini condongnya ya toh, atau garapnya ya, ini sangat istimewa sekali ya, ya begini ya, ini ya nyakra ya toh, dinamakan itu gadut koco dedukan begitu ya, deduko kok dedukan ini piye toh, deduko tadi gadut koco marah gitu ya, gitu ya. Ladrangnya ini Pak, kayak bagus sekali ya. Ini kayunya, waduh kayunya sangat matang. Sini kayu cendana ini ya. Ya ini, mulai cendana ini. Cendana ya, cendana lawas ya, kuno sekali. Untuk apa namanya ini, mendoknya atau gandarnya ya. Ini iras ya, iras jadi satu ya, cendono. Nah kalau bikin cendono ini iras jadi sekarang sudah berapa sekarang ya? Cendono iras itu kan harus besar. Sekarang cari kayu yang tua-tua itu sulit ya. Itu paling
Tidak boleh 7,5 juta itu. Kalau iras itu bisa tergantung dari kayunya ya. Kebetulan ini kayu sepuh banget ini ya. Ini pembukaan kita kasih mantra ya. Kalau kita, karena kita mantra bukan kita, maaf ya, bukan percaya kepada pusaka haji, bukan ya, tapi karena para leluhur kita dulu ya toh, yang kita para pembikin ini dah topo broto, topo roso, topo nafsu ya toh, dengan tapa itu ritual atau istiqarah dulu bikin pusaka ya tuh, yaitu kita uruk salam ya, walaupun sudah meninggal ya toh, tidak bedanya kita bertamu kena assalamualaikum ya toh, begitu. Karena bukan kita itu percaya, bukan mengimankan pusaka, bukan, tapi kita menghargai dengan para leluhur kita yang kita dulu ya toh. Karena doa selalu melekat apa yang diciptakan, doa selalu melekat apa yang disatukan oleh pusaka haji yang permohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang atau Sang Yang Widi ya toh, yang dikabulkan adalah menjadi dengan pusaka ini. Oke, assalamualaikum salam. Iman sari sukma mulya tinapa padha sukma telek ireng arane wesi tur putih areng waja wani rasa areng cahya wesi polusane isun kepingin pepengen dumateng Kiai Pusaka Haji ditelani disebutaken ya. Assalamualaikum. Lah ini beta lagi kalau kita mendatangkan secara kepercayaan, mendatangi gaibnya atau doa-doa para empu di dalam pusaka ini ya, ini dah lagi. Kalau ini urus salam tadi doa untuk membuka pusaka haji ya, gitu ya. Kita tidak boleh kita tarik ya, tidak boleh kita tarik, tidak boleh diginikan, rusak pusakanya ya, begitu. Karena apa? Kita memegang pusaka, maaf ya, tidak boleh begini ya. Lah dikhawatirkan kalau begini ditarik begini, khawatirkan kini robek, dan lagi kalau di sini ada logam ya toh, ini bisa rusak wilayah pusaka. Jadi dipegang tengah begini saroko ya, plek ya, pegang. Assalamualaikum ya, salam ya. Baru di sini ada sentil, ada kuncian sentil ini benda. Lah ini jempolannya ini ya, masuk ya, ini ya. Baru yang main itu jempolnya ya, dorong begini ke atas ya, sudah enak ke atas ya, tarik, nah ya toh. Tarik ya, ditarik, yang narik yang kiri ya, tidak boleh yang narik ini. Kalau yang narik ini sama dengan diasah seret gitu ya. Mohon maaf ya adik-adikku sekalian ya, itu tata cara membuka ya. Nah kalau sudah bisa tata cara membuka, nanti dimanapun tempat untuk bisa untuk ditujukan dari pusaka orang yang punya pusaka, oh orang ini ngerti pusaka. Dari tata cara membuka itu aja sudah suruh bukai semua itu ya. Kalau sudah gitu ya, nanti nutupnya nanti. Lah kalau nutup ya gini, kalau masukkan assalamualaikum salam ya, ini ke bawah, jadi ini tetap ya. Nah tadi nggak bunyi, nggak boleh strek, nggak boleh tarik seret gitu, nggak boleh, rusak wilayah. Lah nanti satu di dalam itu rusak, di samping itu karena kalau pusaka tidak pernah dirawat, di situ mengandung zat-zat racun ya. Zat racun itu artinya itu apa? Ya, zat racun itu karena pusaka terlalu lama, cucian terlalu lama ya, atau tayang atau apa. Satu kalau kena tadi infeksi. Kalau bahannya bagus, jadi ya, jadilan bagusnya, jadi ada kesembuhan, dari yang sehat. Kalau memang bahan besinya itu bagus. Tapi kalau bahannya besi memang itu memang campuran dari besi yang istilah itu sifatnya dulu dan zaman dulu untuk merontokkan. Nah, yang jelas gatel ya toh, bisa panas. Lah ini bahaya ya toh, begitu ya toh. Jadi harus kita hati-hati cara membuka. Kedua, kalau memang selalu membuka dilihat, tidak boleh terlalu dibawa seperti. Akhirnya kalau kena racun bisa mengenai mata, matanya akhirnya bisa buta ya toh, itu bisa buta karena pusaka yang tidak selalu sering dibuka ya. Lah itu kan mengandung udara, dari udara pori-pori besi. Lah itu bukan karena apa, tapi kalau pusaka itu bagus ya tidak. Yang dikhawatirkan dari pusaka baja-baja istilahnya yang pusaka untuk di dalam medan pertempuran. Kalau memang yang pusaka yang bagus, pusaka yang sifatnya untuk apa itu nama, untuk agama mandiri atau agama pribadi, pusaka memang untuk ya, secara ritual, secara kepercayaan, diambil dari esoteris atau filosofinya ya toh. Nah itu tidak mungkin ya toh. Nah itu jelas, walaupun apapun bisa menolak hal-hal tidak kita inginkan.
karena itu ada apa, di dalam besi itu ada penangkal atau besi untuk penolak racun, itu ada ya, begitu. Jadi wajar kalau direbuskan seperti itu, cuman kita menggarisbawahi jadi tata cara membuka pusaka ya ta. Sentil ke atas, didorong ke belakang, ini ada rangkaian, ini ada apa namanya itu, seperti pentilnya itu ya. Lah kita tek ke atas ya ta, baru kita tarik ya, kita taruh pelan-pelan agar rangkai ini tidak ketatap, tidak pecah, karena rangkai ini bagus sekali ya. Kalau walaupun sudah keras, kalau ketatap ini bisa putul ya, bahaya. Akhirnya apa, mahal kan, rugi gitu ya. Ini pusaka dapur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Lah dapurnya bisa orang mengatakan dapur sengkelat, tapi kalau ada dua versi ya. Ya, ada dua versi ya. Ada dua versi. Artinya dua versi ya toh. Nah, di sini tuh di dadanya ini termasuk ini dinamakan ini apa? Pogokan atau seperti semar mesem ya. Ini ya. Lah ini ya seperti semar mesem ya, pogokan. Lah bisa dikatakan itu panji peniwen ya toh. Sengkelat panji peniwen, ada yang mengatakan itu sabuk tampar ya toh. Ada dua versi lah, tergantunglah. Karena untuk pribadi kita menilai itu masing-masing. Yang jelas yaitu sengkelat panji peniwen, dapurnya termasuk sengkelat panji peniwen ya. Panji peniwen artinya di sini ini ada pogokan ya, dipogokan. Kalau luknya itu dimakan sabuk tampar. Ini ada greneng ya, ada sogokan ya toh. Nah ini makanya sengkelat panji peniwen ya toh. Nah untuk gonjo wulung ya. Nah ini ya, ini sangat langka sekali. Juga karena pusaka-pusaka ini termasuk memang jarang di buku itu ada ya. Tapi ada 1 2 karena itu pusaka khusus untuk pesanan ya. Untuk tangguh termasuk Mataram sepuh ya. Mataram sepuh ya. Nah ini sogoan. Untuk gonjo wulung itu singkatnya sudah lain ya Lang. Tapi gonjo wulung itu macam-macam. Kalau yang asli memang ya dari bahannya itu beda sekali ya toh. Begitu. Lah untuk pamor itu putah ya toh. Nah ini ya. Nah, untuk luknya ngelenggang ya. Luknya bagus sekali, termasuk itu mereka itu Mojopahit ya. Nah ini pusaka masih selalu sangat utuh sekali. Maksudnya utuh itu 95% ya toh. Itu bagus sekali, tidak ada keropos, tidak apa. Untuk mencari tangguh sengkelat panji peniwen atau sabuk tampar ya, ini ada dua versinya. Ini sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali ya. Ini ya, langka. Lah ini dengan sogoan yang apa lah. Untuk garap sepuh, memang untuk garap sepuh ini lain daripada yang lain. Dari sogoan pun itu kelihatan ya. Kalau sogoannya itu luas juga tertutup pamor gitu loh. Ya, sogoan luas juga untuk dari pamor ya, dari pamor meteor ya, yang menyatu yang ditempah oleh itu besi itu ya toh. Nah itu, wah untuk tantingan ringan sekali ya, untuk tantingan sangat ringan sekali. Lah pusaka untuk versi atau esoterisnya yang jelas pusaka dulu pesanan dari Kolomeret, artinya orang-orang secara pejabat-pejabat zaman kerajaan dulu begitu ya, itu sangat bagus sekali. Nah, yang jelas walaupun bagaimana kalau pusaka sepuh ya toh, selalu doa ya yang disatukan apodemahan itu mempunyai daya kekuatan bisa itu esoteris yang sudah menyatu karena dari bahan itu alam ya, kekuatan alam. Lain dari kekuatan alam, doa itu, setelah doa itu kalau dulu setiap teman saya ditutup oleh pamor ya toh. Nah di samping seperti adalah pamor itu kalau sudah menyatu pamor lah, kalau pamornya habis doanya itu habis lepas ya, tapi tetap dari kekuatan dari alam yang bahan itu masih tetap ada. Istilahnya pusaka manjing curiga lah, itu orang mati itu maaf ya, orang mati iso mati rohani, sukmon tidak iso mati. Begitu ya, oke ya, ini ya. Ya kita taruh sini ya.
Tapi kita tidak berani megang karena apa? Karena sudah dicuci ya. Lah itulah. Ini hampir seperti Mataram Senopaten ini ya. Itu bahan-bahannya itu. Tapi yang jelas bahan lama itu sudah tidak bisa diasing lagi ya. Kelihatan dari tantingnya, dari tanggonya, garapnya. Garap pun walaupun lama itu macam-macam. Garap telantrik atau garap di luar empu atau di dalam kalau masyarakat itu sudah ada ya, tetap lama, tapi lamanya sudah beda, tidak bisa itu menembak empunya. Oke. Nah ini untuk meripo yang satu ini sengkelat panji peniwen ini ya toh. Satu sudah atau sabuk tampar, baru yang kedua ya. Ini termasuk sulit. Nah ini rangkanya kuno sekali ya. Kuno kita rawat ya. Ini sudah yang dapat dari anting ya. Kalau salah anting di mana ini? Ya, daerah Blitar ya. Daerah Blitar atau daerah mana? Lupa aku sama soalnya numpuk-numpuk belum direview. Ya, gitu ya. Oke, rangkanya kalau kuno ya. Ini peletnya batok ya, gitu. Nah, ya. Untuk gaperan Jogja ya. Nah, ini gini. Jadi kalau kuno ya nggak tahu, biarkan. Kalau sapi sudah dirawat seperti ya bagus, mending justru malah rangka-rangka lama. Kalau yang baru itu ya, yang baru itu karena yang baru itu kan garap baru. Untuk masalah apa itu namanya itu kayaknya kan belum padat ya. Kalau itu padat matang sekali ya toh. Kalau sudah kuno ya toh. Lah ini mendoknya termasuk Kuningan Sari ya. Mendoknya masih aslinya ya, mendoknya ya toh. Itu. Nah, untuk di belakang. Nah, di sini tul-tulnya ini. Berarti nggak bisa sama ya toh. Oke. Kita buka ya. Untuk rongkonya itu rongko Jogja ya. Itu rongko Jogja ya. Kita buka lagi, tarik ke atas. Nah, ini juga sengkelat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ya. Lah kalau ini sengkelat ya nah. Wah, sengkelat bungkemnya nempel ya. Bungkem nempel, kita buka dulu ya. Sangat untu sekali. Nah, kita buka ya. Wah, mending ya, tidak sama ya. Yang jelas ini Mataram, kalau itu sudah mendekati Mataram secara peralihan itu Mojopahit ke Mataram. Yang sengkelat Panji Peniwen kalau ini ya nah, rapat sekali ya. Pamornya, looknya bersama. Lah ini sengkelat ya. Di atas sengkelat kembang kacang ya toh. Kembang kacang sampai nempel masih utuh ya, masih utuh ya, sogokannya ya. Nah, dengan serawen atau gonjong nyelawer ya toh. Nah ini ya. Lah untuk pamornya ya, termasuk pamor tidak lepas dari wos kutah juga ya toh. Nah ini wos kutah juga. Untuk garap sangat istimewa, bagus menurut saya dari looknya ya, dari looknya dapurnya itu, looknya itu dan juga looknya itu sangat ngelenggang ya, termasuk seperti look soal pusaka Mojopahitan ya. Lah ini ya, lah ini ya, kembang kacang ya, sengkelat ya, sengkelat. Lah sengkelat ini yang jelas bisa dikatakan sengkelat Guling Mataram ya, Guling Mataram ya toh. Karena apa? Guling Mataram itu kadang-kadang ada dua versi dulu ceritanya Mojopahit ya. Nah, antara Mojopahit yang bikinnya Mojopahit ya. Lah Guling Mataram artinya larinya Mojopahit runtuh ya, akhirnya di Kerajaan Mataram, yaitu Guling Mataram, yang satu Guling Mataram, satunya Luk 11 ya, sabu intern. Istilahnya adanya coba condong campur dulu, hilangnya sengkelat ya, yang saya dibawa di daerah Kerajaan Banyuwangi, yang Belambangan itu Banyuwangi begitu ya. Lah ini pusaka sangat ringan sekali ya, tantingan sangat ringan sekali. Yang jelas
guling Mataram, walaupun berarti tidak harus betok aja ya. Termasuk guling Mataram termasuk pusaka tindih ya. Pusaka tindih, pusaka wibawan untuk menjauhkan dari lawan-lawan dan untuk supaya dari kerajaan atau sisa itu dalam masyarakatnya Suwarlo Jinawi ya, dijauhkan dari segala apapun, dijauhkan dari segala musibah atau gegebluk atau apa, karena dulu itu musuhnya itu musuh halus gegebluk kalau dulu itu ya. Ini pusaka ini kenapa masih utuh? Lah kalau kita bicara masih utuh ya mohon maaf ya, pusaka itu bukan harus utuh, itu pusaka lama bukan harus keropos semua ya, itu saudaraku ya, tidak harus keropos semua, karena nanti dari ada pusaka tua ini harusnya keropos-keropos. Lah ini salah paham, keliru lagi. Lah ini akan merusak budaya ya toh. Jadi kita harus belajar mengaji itu kawruhah mengenai tentang masalah kebudayaan tentang pusaka. Karena apa? Pusaka wuto bukan berarti pusaka baru. Pusaka wuto ya toh, itu karena dari rawatan. Walaupun dari Majapahit, walaupun dari Singosari pun ada yang wuto. Terkecuali kalau pendeman atau temuan ya toh, bisa keropos. Karena apa? Temuan itu mengandung zat kadar garam. Nah itu pun yang keserang kadang-kadang ya bolong-bolong, luka-luka seperti gitu. Dan temuan itu ada macam dua, ada temuan bikinan, ada temuan bisa itu karena obat, ada temuan yang bisa itu karena rekayasa, begitu ya. Kalau memang itu temuan karena dari alam, dari pusaka ya jelas alam, karena kerosnya alam, itu cirinya nggak kasar, itu saudara ya. Dan itu tidak beraturan ya, tidak harus peraturan seperti itu. Nah, kenapa pusaka panjang seperti kok ringan ya toh? Lah ini harus sinau lagi, mengaji lagi. Karena garapannya ringan satu, ya kedua karena dari lama, karena apa? Satu dari lipatan ya toh, karena dari kadar airnya sudah habis karena udah ratusan tahun saudaraku ya. Lah seperti ini. Kalau dibedakan dari sekarang ya beda. Sengkelat merupakan ya toh, sengkelat merupakan pusaka itu tindih atau guling Mataram ya, untuk pasukan, untuk pusaka, untuk kawibawan ya, dan untuk menjauhkan dari musuh-musuh yang tujuan itu jelek seperti itu. Pamurwasuta melambang dari kemurahan rezeki, supaya yang mampu dan anak dan sekitarnya dengan itu masyarakatnya, supaya itu loh jinawi ya. Loh jinawi itu macam-macam, rojokoyo maupun panennya supaya tidak kena hama, supaya tentrem lah. Karena kita itu sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai dulu orang dulu sebagai kepala desa akan juga menguasai dalam medan dari desa ya toh. Atau kalau seperti raja sekarang itu presiden menguasai dari wilayah, tapi tidak seperti sekarang. Kalau dulu itu wilayah Mojopahit sampai dari mana, wilayah lah sampai dari mana, ya itulah. Nah itu ya. Nah itu pusaka bagus sekali ya, utuh ya, ringan sekali. Untuk cari pusaka yang utuh itu memang sulit ya, begitu. Nah yang ketiga ini ini Solo ya, Solo ya, ini Solo saudaraku, Solo lah, Solo ya, Solo ya, ya Solo ya, Solo. Ini rangkanya kebetulan agak kurang bagus pakai, kita ganti pusaka baru. Dan saya punya masih banyak simelan rangka ya, punya simelan rangka itu ya, Nah ini peletnya ya, termasuk peletnya ini termasuk pelet apa itu, mulas ya. Ya mulas ya. Lah ini ya, mulas ya, tapi ada peletnya seperti kalau tebal. Lah ini mendok saya bikin baru ya, karena apa? Tapi walaupun baru kalau kita gosok, kita gesek ya mending ya. Nah ini rongkonya ya, saya kata mau walaupun lama, tapi kalau harus dirawat ya harus diganti ya lah, begitu ya. Nih tuh adik-adikku semuanya ya, tetap ya untuk tata cara buka awas diingat ya, tetap ya. Lah ya baru kita ya taruh di bawah pelan-pelan ya. Nah ya ini ya. Lah
Ini pusaka ya, pusaka ini masih utuh sekali ya, sama jenisnya. Jadi pusaka yang dinampakkan ini Tangguh ya, Tangguh Mojopahit ya, Mojopahit Luk 7 ya, Mojopahit Luk 7 dapur ya. Lah dapurnya jarang goyang ning tengah latar atau disebut ning tengah latar. Lah ini jarang goyang ini ya. Di sini ada kinata ya, cara ya. Ini ada kinata karena ini mungkin cucinya ya. Tapi masnya di mas muda. Ini tua sekali ya, jarang goyang ya. Nah, ini jarang goyang. Kita buka kalau bisa, terlalu rapat sekali ini. Ya. Waduh, ditutup. Nggak bisa. Ya gini aja ya. Nah, ini ya. Ada mas muda ya. Sebenarnya masnya kita katakan mas anu, tapi bisa juga karena nyucinya ini karena anu sakit, tapi kalau sudah kita juga bisa kembali lagi. Lah itulah emas ya toh. Tapi yang jelas itu adalah kalau dulu kalau sedikit ya Panji emasnya itu kinatanya yang julisan berukiran ya. Jarang goyang ya. Jarang goyang itu langka sekali ini ya toh. Ada kinatanya di depan ya. Ini ya. Ada kinata di depan ya toh. Nah, jarang goyang ini pusaka, aduh, 1 sampai bawah nih ya. Untuk filosofi dan historinya bagus sekali ya. Jarang goyang ya. Tapi kalau bisa untuk memaafkan atau bisa menggali, percaya kepada Allah Ta'ala atau percaya kepada leluhur kita yang para empu ya toh. Yang jelas bagus sekali karena apa? Manfaatnya bagus sekali karena apa? Jarang goyang ini bukan untuk kejelekan, bukan. Itu pun tergantung dari manusianya ya. Kalau ibarat kita punya ilmu putih, kita gunakan itu ya jadinya hitam ya toh. Tapi ilmu hitam pun digunakan jadi putih, jadinya putih, tergantung menekan, tergantung iman kita ya, begitu ya. Nah itu saudaraku ya. Lah jarang goyang ini sifatnya ini untuk menggoyang sesuatu perasaan orang kalau kita itu punya lawan ya. Kalau ada orang yang tidak senang atau apapun itu bisa untuk baik, juga bisa untuk menenggalin dari permasalahan. Karena goyang itu sifat bergoyang ya toh. Nah ini untuk menggoyang ya toh. Nah, percaya atau tidak, yang jelas filosofi untuk jarang goyang itu seperti itu ya toh. Dan satu jalan untuk kawibawaan dan menggoyang itu panjang ya. Esoterik filosofinya menggoyang itu panjang, menggoyang untuk masalah kerezekian, menggoyang untuk masalah kedudukan, menggoyang untuk masalah orang yang tujuan jahat ya toh. Nah itu tergantung dari lakunya. Itu pun harus didampingi dengan laku ya. Laku apa itu disatukan dari suatu hati naluri ataupun dari kekuatan pusaka ya. Apalagi Tangguh Majapahit ya. Yang jelas ini Tangguh Majapahit ini para empu dulu itu doa-doa para empu mohon kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atau ya kepada Sang Hyang Widi ya toh. Itu Sang Widiwasa ya toh. Itu bagus sekali ya. Itu esoterisnya atau doa-doa yang disatukan oleh ini. Juga untuk masalah pamornya wahyu temurun ya. Wahyu temurun ya. Wahyu temurun ya. Wahyu temurun ya. Wahyu temurun itu bagus ya. Karena lampunya ini memohon itu tidak sembarangan ya toh. Dari doa dari saya itu sebelum bikin pusaka ritual dulu, puasa dulu. Kalau dulu itu seperti kadang-kadang sampai 40 hari ya. Sebelum apa kita memujuan pusaka, dapat sisik melik dulu. Oh harus pusaka seperti ini ya. Dengan tanda Isa itu emas kinata seperti ini menandakan bahwa pusaka ini dulu punya orang-orang meratnya atau punya itu raja. Percaya atau tidak, kalau dulu tidak sembarangan, zaman dulu, zaman masyarakat tidak mungkin punya pusaka yang sebagus-bagus yang ada filosofi yang di dalam sejarah seperti itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang, siapa yang punya uang ya bisa pegang. Ya, satu bisa pegang. Nah, gitu. Kalau mau sakti, mau punya kekuatan, ono sing seneng poso, ada yang sudah pakai uang ya, itu macam-macam ya. Pakai uang pun itu pun juga bisa mandi ya. Apalagi didasari dengan melek ya toh. Lah karena apa? Ada kadang-kadang orang nggak kuat poso. Iya toh. Tapi seneng melek. Tapi dia senang itu mahari pusaka ya. Itu pun bagus karena mahari juga dia memunculkan keringatnya sendiri. Dari keinginan itu pun sudah mendorong satu
untuk iso itu menyatukan di dalam budaya adiluras kita sebagai orang Jawa, bangsa Indonesia, ya toh. Nah, kedua, nah walaupun dia itu tidak puasa, ya toh, tapi karena dari dia senang melek dengan lagu yang melek, ya toh, memohon karena hati nurani, itu pun bisa kesampaian ya. Bisa kekuatan itu doa yang di dalam siwa ini akan muncul begitu ya. Oke, saudaraku ya. Kayak yang kurang jelas ada pengasihannya ya. Begitu ya. Kalau itu banyak bagus sekali ya. Nah, jarang goyang anak jarang goyang. Nah, disebut ning tengah latar hati sebut na gunung guntur segara alat her ya hiburan itu ya untuk pamor wahyu temurun. Kalau kita sebut dari sini wahyu temurun itu melambangkan dari empunya ya, dengan peta akhirnya itu keturunan wahyu. Begitu ya, kita taruh di sini. Sekarang untuk yang keempat ya, yang keempat ini termasuk, wah ini juga Solo ini juga ya, juga Solo ini lama ya. Nah ini rongkonya itu lama juga, ini terusan ya, ini terusan. Ini adikku ya, ini dari rangka lama ya, rangka lama dari kayu, termasuk kayunya kayu apa itu, gembol ya, gembol jati ya. Gembol jati tapi kuno ya bawahnya ya, ini ya gembol jati kuno, kita bersihkan lagi ya, jadinya seperti gini. Karena ini apa, terusnya itu bagus terusan ya, karena ini terusan gandarnya ya begitu. Oke, kita buka. Jangan lupa untuk membuka saudaraku ya, tidak boleh ditarik pusakanya. Yang main adalah jari ya, jari jempol naik ke atas ya, disentilkan ke atas ya, lah naik ya naik, tarik ke atas, nah ya kita tarik gini ya, ini saudaraku. Lah kita buka ya. Wah, pusaka ini sangat istimewa ya, artinya istimewa, sangat bagus. Satu garap, kedua dari hawanya, kalau menurut saya itu memang wah ini terasa ini ya. Lah untuk pamornya, waduh pamornya sangat ramai sekali, petaringan kebak ya, pamornya petaringan kebak saudaraku ya, petaringan kebak untuk pamor deling sekali ya, deling sekali ya. Ya dapur jalak tilam saya, artinya jalak tilam sari. Di sini ada tikel alis, nah di bawahnya ini ke bawah ya, potongan lengking ke atas ya lah untuk pamor. Wah bagus sekali ya, utuh ya, utuh ya, lah ya utuh ya. Lah ini ya, garapnya garap bagus ya, dapurnya Tuban ya, tanggonya Tuban ya, Tuban era Mojopahit ya, Tuban era Mojopahit ya saudara ya. Wah ini pusaka ini besar tapi ringan sekali ya, tapi mohon maaf, bukan berarti pusaka antep itu pusaka baru, bukan ya, tergantung dari era, tergantung dari bahan ya. Itu winongan itu antep-antep ya, tapi pusaka winongan termasuk pusaka tendi ya, begitu ya. Ya kebetulan ini ringan. 4 pusaka ini termasuk pusaka sepuh-sepuh semua ya, juga pusaka garap-garap semua. Karena pusaka garap itu satu dilihat dari garap ya, atau itu bentuk ya, itu dari kesepuhan pusaka ini, dari bahan atau wilayah ini, karena kolosi alam seperti ngelugut ya, itu dari pamor. Kalau pamor masih utuh, petaringan kebak, artinya petaringan kebak itu siapa yang memegang pusaka ini secara filosofinya dulu, bukan kita yang pusaka dari doa para empu membuat sini supaya tidak kekurangan rezeki atau kelancaran, untuk pusaka untuk pusaka usaha, untuk kesejahteraan rumah tangga begitu ya. Nah ini pusaka ini yang jelas untuk peneraman untuk masalah rumah tangga, dan pusaka ini netral, dipegang untuk siapapun ya. Tapi ya pakai netral itu
pegang orangnya itu suka minuman keras kenapa tidak cocok. Nah ya karena apa? Karena empu membuat ini adalah doa ya, dari pikiran doa ya toh, karena tidak sembarangan, tadi memang harus bersih ya toh. Lah kan gitu. Saya percaya seperti itu ya. Tapi kalau kita menghargai dengan para leluhur, menghargai dengan itu wujud yang diciptakan oleh Allah melantari para empu pelantar dari empu ya tanya tujuan pusaka ini dengan yang dinamakan seni budaya bangsa Indonesia Jawa ini, saya yakin semua akan dapat itu barokah ya, sabab wisabab. Begitu ya Baraka ya. Oke. Untuk potongan sangat bagus dan foto ya. Kita taruh 5 ya. Nah 5 ini pusaka termasuk pusaka sembur ya. Nah pelet sembur ya, pelet sembur bener-bener ini asli ya, bukan bikinan ya. Nah ini asli bukan bikinan, tapi terus terang ini pusaka namanya itu kayunya ini termasuk kayu timo yang baru ditebang ya toh. Bisa itu kita bikin rangka, punya apa itu namanya, punya kayu kita bikinkan rangka ya toh. Seperti inilah ini hasilnya timo ya, timo sembur namanya ya. Nah untuk mendok ya, untuk mendok ini baru ya, disesuaikan ya. Yang penting itu sekarang pusaka yang penting itu kelihatan sandak, kelihatan seger ya toh. Nah, karena apa? Ajine sing diri sangka busana. Walaupun manusia itu seperti gitu ya, kita walaupun pusaka seperti itu, nek pusakane apik busane elek kan wibawane. Tidak mengangkat seperti ini. Nanti kita rapat, tidak harus pusaka itu satu rangkanya harus kuno pun kalau jelek ya percuma. Nah gitu ya, kita buka, jangan lupa seperti gini kita buka lah. Oh ya taruh ya. Nah pusaka ini menurut saya sangat bagus sekali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ya. Nogo ya, Nogo Rojo Sabu Inten ya. Waduh wibawa sekali pusaka ini ya. Pusaka ini Nogo Rojo Sabu Inten ini wis Nogo Rojo loh, 11 Sabu Inten ya, sangat berwibawa. Kita buka ya, kita buka ya. Wah, ya. Lah ini ya, dari kuluknya ya, dari kuluknya garapnya, sogoannya, grenengnya. Lah ini ya, kalau pusaka ini greneng seperti ini ya, inilah greneng yang bikin empu itu seperti gini ya. Jadi seperti kembang cengkeh ya, ini seperti kembang cengkeh saudaraku. Lah ini numpang seperti kembang cengkeh, tidak disekrap. Lah ini kadang-kadang itu pusaka lama api karena tidak ada grenengnya kalah ya, disekrap. Lah tidak iso persis ya, ini lain. Lah empu dulu bikin greneng ini juga pakai doa ya, karena greneng itu maka itu penangkal ya, begitu ya. Gak untuk greneng lengkap gagahan ya, artinya itu untuk menangkal. Ini seperti kembang cengkeh ya toh. Lah ini nogonya ya, nogo ya, nogo itu badan, ini badan ya, Nogo Rojo. Lah ada ini badan, ada badannya ke atas. Lah untuk mulut ya, ini dulu ada batunya, ada batu inten ya, ada batu inten mungkin sama orangnya dicukit ya, lalu lepas ya sampai karet separuh ya. Tadi betul-betulannya batu inten ini unten kuno atau ya ini ya. Ya ringan, tangguhnya Mojopahit ini tangguh Mojopahit ya. Nah ringan sekali ya, Nogo Rojo ya, Sabu Inten ya. Nah untuk kepalanya ya, nogo itu memang beda ya. Nogo untuk sekarang itu, kalau nogo yang Mojopahitan memang itu lurus ya, jadi tidak dingkluk ya, begitu ya. Lah itulah ya. Lah ya, bagus sekali ini saudara ya. Lah ini untuk pamor ya, untuk pamor saya foto ya, saya punya ini ya. Nah terus ya, kalau kita makan jalan lain nogo sisik sewu, tapi ada orang katakan
Ini wasfuta ya, wasfuta itu ke bawah seperti pari di tengah di dalam badannya ular, menyatu ya, wungkul. Nah ini, jadi di dalam badan ular ini ya toh, menyatu wungkul. Nah ini menyatu ya, menyatu, tidak ada serapan ya, tertutup pamor ya, pamornya meteor. Ini ya. Nah untuk gojonya ulung ya. Nah ini pusaka sangat wibawa sekali. Pusaka Sabu Inten Nagaraja Sabu Inten, ini pusakanya Kolong Merat ya. Pusaka zaman dulu lah kita pegang ya. Pusaka Kolong Merat ya, jelas untuk pusaka pesanan ya toh. Jadi banyak nogo ya, tapi bermacam-macam ya, bervariasi. Nogo garapnya itu macam-macam. Kalau ini garapnya yang jelas sangat gagah sekali ya, tebel ya toh, ringan. Nah ini tangguhnya Mojopahit ya, ini tangguh Mojopahit ya. Looknya Mojopahitan ya toh. Nah untuk pamor ya, untuk pamor ini foto lah, ini kalah ini karena kolosi ya, karena itu kotor-kotor karena kolosi, karena ini meteor itu seperti gitu ya, meteor kolosinya. Oke, tidak ada masalah ya toh. Nah ini ya, bagus sekali nogo ini, saya menemukan seperti ini ya toh, yang seperti ini ya toh masih berapa kali. Nah ini, tapi yang jelas saya nggak salah 1 kali. Ini coba dedekaran untuk kepala naganya ya, Nagaraja ya, kuluknya ya, grenengnya kembang cengkeh. Waduh bagus sekali ya. Untuk sogoannya pun ya, untuk sogoannya itu pun untuk badannya ular sampai atas menutup ya, begitu. Nah inilah untuk keasli-aslian barang ya. Pusaka nogo itu macam-macam, tergantung dari garapnya, tergantung dari pusakanya ya. Kalau zaman dulu ya juga, kalau pesnya bagus, orang egaka ya minta yang bagus ya juga mahal, tebusannya mahal zaman dulu ya, begitu saudaraku ya, adik-adikku ya. Jadi tidak boleh digebir pada sini. Walaupun sekarang pun kita pusaka ke pesan pengrajin di Madura, kalau garapnya bagus ya mahal ya toh. Garap yang tantengannya ringan ya mahal, tergantung dari bahannya ya, yang dipakai itu bahan apa. Oke, yang jelas Nagaraja untuk kekuasaan atau untuk yang mempunyai palungguan ya toh. Palungguan itu termasuk orang yang punya penjabat tinggi. Nah ini ya, dari potong-potong ini bagus sekali ya, ringan sekali ini. Waduh ya, inilah sangat puas. Lah gonjonya wulung ya, wulung itu termasuk nggak mawasor ya, wulung ya, wulung nggak mawasor, wulung itu isa itu di atas angin ya toh. Nah ini, nah jadi orang yang mempunyai pusaka sini tidak usah ditaklukkan begitu, wibawanya sangat tinggi. Oke, kita taruh sini ya toh. Juga ada termasuk unsur-unsur kerezekian ya toh, kelancaran atau kemurahan kerezekian atau sandang lan pangan begitu. Oke, sudah cukup lumayan ya. Nah begitu ya. Semoga dengan mereview pusaka ini semoga ada hikmahnya ya, kita sama-sama belajar. Saya tidak merasa bisa, tapi kita saling sama berasa belajar, karena kita manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Yang penting aku, kamu ya. Yang penting ya, kita tidak mengorek atau dengan urusan orang lain ya, tidak menjelekkan kepada urusan orang lain atau usaha orang lain. Yang penting kita belajar dengan istilah itu, kepercayaan diri dengan pengalaman kita sendiri. Karena apa? Jam terbang kita selalu tidak sama ya. Oke, mari teman-temanku semua yang berpusaka di dalam bidang apapun, di YouTube pun ya, mari kita angkat, kita saling menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, karena semua itu larinya ke ekonomi kreatif, supaya adik-adik kita jangan dibodohi, apa adanya begitu. Oke, bila ada kata-kata saya mohon maaf sahabat, dan juga adik-adikku sekalian yang mendukung Perdawa Haji Channel, semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, diberi keselamatan maupun itu kesehatan ya. Terima kasih banyak. Oke,
atas review saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa subscribe saudaraku ya, like ya toh, atau kalau sudah subscribe sudah, karena like, komen, subscribe tidak dipungut biaya, agar kita selalu mengedukasi, selalu untuk itu sebagai semangat mengedukasi mengenai tentang budaya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Ta'ala, diganti setimpal dengan kebaikan Anda. Oke.